Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6. Pada kesempatan hari ini kita masuk pelajaran yang keempat, pelajaran tarikh, yaitu pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Video ini Ustaz tujukan untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti PTM terbatas, bisa mempelajari lewat video ini. Baik, anak-anak, sebelum Ustadz menjelaskan pengiriman pasukan Usamah bin Zaid, ada tujuan pembelajaran yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama, diharapkan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, anak-anak mampu memahami kebijakan Abu Bakar setelah menjadi khalifah yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menceritakan bagaimana pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Baik, anak-anak, kita masuk mengenal dulu siapa Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu adalah putra Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu seorang yang awalnya budak, kemudian dibebaskan oleh Nabi dan dianggap menjadi anaknya sendiri atau anak angkatnya. Nabi Muhammad sangat menyayangi Usamah sebagaimana beliau menyayangi Zaid bin Harisah. Jadi Usamah bin Zaid itu anak dari sahabat mulia Zaid bin Harisah, anak angkat dari Rasulullah SAW. Beliau sangat dicintai oleh Rasulullah, Usamah ini, karena sebagaimana beliau Rasulullah mencintai ayahnya Zaid bin Harisah. Anak-anak, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau telah menyiapkan pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk berjihad ke negeri Syam. Padahal Usamah bin Zaid waktu itu usianya sangat muda. Dia usianya 18 tahun. Di belakang dia ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid yang jauh mungkin secara kemampuan berperang lebih baik dan lebih berpengalaman. Namun Rasulullah memilih Usamah bin Zaid untuk berangkat ke negeri Syam. Padahal berangkat ke negeri Syam itu untuk memerangi Romawi, satu kerajaan yang sangat kuat, satu kerajaan yang tidak pernah tertaklukkan oleh kerajaan yang lain. Tetapi Rasulullah mengirim Usamah bin Zaid untuk berjihad memerangi bangsa Romawi. Namun anak-anak, sebelum pasukan Usamah sampai di Syam, Rasulullah keburu wafat. Sehingga setelah baru di tengah jalan pasukan Usamah itu kembali lagi ke Madinah karena mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka setelah Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian kaum muslimin sudah tenang, maka kemudian Abu Bakar langsung begitu beliau menjabat sebagai khalifah, kebijakan yang pertama diambil mengirimkan pasukan Usamah. Padahal para sahabat yang lain bertanya-tanya, wahai Abu Bakar, kalau engkau mengirim pasukan, sementara negara Madinah ini sedang gawat, Rasulullah habis wafat. Bisa jadi orang-orang yang benci Islam, negara-negara yang semula pengen menghancurkan Islam, mendengar Rasulullah wafat akan datang menyerang. Kalau ini terjadi kan bahaya. Apalagi pasukan besar kamu kirimkan keluar, maka Madinah pertahanannya lemah. Tapi apa kata Abu Bakar? Rasulullah mengharapkan hadirnya pasukan Usamah di Syam. Maka ketika saya memimpin, saya ingin mewujudkan apa yang Rasulullah inginkan. Dan apa yang Rasulullah sudah tetapkan untuk kita, pasti yang terbaik. Kalau Rasulullah menyuruh kita berangkatkan Usamah, maka pasukan Usamah pun harus aku berangkatkan. Maka akhirnya pasukan Usamah pun diberangkatkan. Sebelum berangkat, kemudian Abu Bakar berwasiat kepada pasukan Usamah. Jangan kalian berkhianat, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang yang usianya lanjut, jangan mematahkan pohon korma. Lihat,
sebuah instruksi yang luar biasa. Belum pernah ada dalam sejarah panglima perang wasiatnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menyukai pertumpahan darah. Peperangan di dalam Islam untuk membela haknya. Tidak pernah peperangan dalam Islam kemudian saling membantai, saling membunuh, orang yang tidak bersalah dibantai, tidak akan pernah. Karena inilah yang dicontohkan oleh para sahabat. Peperangan bukan untuk menghancurkan, tetapi demi tegaknya keadilan. Luar biasa peperangan di dalam Islam. Nah, ternyata ketika Usamah berangkat, pasukan Usamah meraih kemenangan yang luar biasa. Cuma dalam waktu yang sangat singkat, 70 hari, berhasil mengalahkan Romawi. Ternyata dari pengiriman pasukan Usamah ini luar biasa pengaruhnya. Negeri-negeri yang semula ingin melawan, ingin memberontak, melihat ternyata Abu Bakar mengirimkan pasukan yang besar ke luar. Berarti Madinah dalam keadaan aman. Berarti Madinah dalam keadaan kuat. Kalau nggak kuat, ngapain mengirim pasukan yang besar? Sehingga negara-negara lain yang mau menyerang Madinah tidak berani. Apalagi setelah diberangkatkan ternyata meraih kemenangan. Nah, pengiriman pasukan Usamah bin Zaid ini menambah keamanan di dalam negeri Madinah. Sehingga Madinah kondusif, tidak ada penyerangan dari luar. Orang-orang dari luar yang ingin menyerang Madinah ketakutan karena ternyata Abu Bakar justru mengirimkan pasukan besar keluar. Maka Madinah berarti dalam keadaan aman, Madinah dalam keadaan kuat. Nah, pengiriman pasukan Usamah bin Zaid efeknya adalah Madinah menjadi tentram, Madinah menjadi aman, karena mereka-mereka yang menyerang menjadi gentar karena ternyata Abu Bakar mengirimkan pasukan keluar, berarti Madinah dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman. Nah, maka inilah kebijakan pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kebijakan ini menghasilkan bertambah baiknya, bertambah kondusifnya kota Madinah yang semula dikhawatirkan ada pemberontakan dari luar, tidak terjadi pemberontakan dari luar. Yang diharapkan adanya penyerangan orang-orang yang menganggap Rasulullah telah wafat tidak terjadi. Maka kebijakan ini memberi ketentraman, memberi rasa nyaman pada kaum muslimin. Ini kebijakan pertama yang dilakukan Abu Bakar ketika pertama kali diangkat menjadi khalifah. Mungkin ini dulu, kebijakan berikutnya kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih anak-anak. Silakan habis ini nanti bisa dikerjakan soal-soal latihannya. Baik, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.